Akan tetapi semua itu seolah-olah sirna ketika ambisi Jokowi untuk menguasai, membangun dinasti di negara Republik ini, yaitu Ming. Apalagi saat ini Jokowi lagi berperang dengan PDIP, terutama di sini adalah Mega, Puan, dan Hasto. Halo bro, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini lebih berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi menarik untuk kalian semua. Kali ini kita akan membahas Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7 yaitu Joko Widodo. Satu hal yang menjadi pembicaraan kita saat ini yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu masih menjadi perbincangan hangat hingga detik ini. Kira-kira menurut kalian apa sih penyebabnya? Mari kita bahas bersama. Kalau dugaan saya, salah satu hal yang menjadi penyebab Bapak Presiden Joko Widodo yang dulunya dipuja-puja dan saat ini seolah dihina-hina. Salah satu yang menjadi faktornya yaitu ambisi Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7 yaitu Joko Widodo punya ambisi besar untuk membangun dinasti kekuasaan. Itu yang saat ini menjadi banyak kalangan civil society tidak lagi empati kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7 tersebut. Padahal kalau kita mau melihat memang Jokowi dalam memimpin ini tidak terlalu buruk-buruk amat. Karena dari segi pembangunan infrastruktur kita sudah merasakan semua. Itu dirasakan oleh rakyat Indonesia bagaimana Jokowi membangun Indonesia dari infrastruktur dengan baik dan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Akan tetapi semua itu seolah-olah sirna ketika ambisi Jokowi untuk menguasai, membangun dinasti di negara Republik ini, yaitu yang awalnya 2 periode pengen 3 periode. Kemudian saat ini memasukkan anaknya di kekuasaan, di pemerintahan menjadi wakil presiden. Itu sebenarnya yang menjadi salah satu faktor kenapa orang-orang di belakang Jokowi itu mulai kehilangan empati dan seolah-olah saat ini lagi berseberangan dengan Jokowi. Bahkan ketika ada kasus seperti yang diungkapkan oleh lembaga jurnalisme yaitu OCCRP bahwa Jokowi masuk dalam ranah tokoh pemimpin terkorup nomor 2 di dunia. Hingga saat ini itu akan terus di framing, apalagi saat ini Jokowi lagi berperang dengan PDIP, terutama di sini adalah Mega, Puan, dan Hasto. Bahkan penangkapan Hasto dikait-kaitkan dengan Jokowi. Itu saat ini Jokowi dengan PDIP lagi tidak akur, tidak harmonis. Tapi beda kemudian jika Jokowi harmonis dengan PDIP, kemungkinan besar Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7 tersebut tidak menjadi perbincangan hangat. Ya, salah satunya menurut saya adalah seperti itu. Walaupun kita tidak bisa menghilangkan begitu saja jasa-jasa Jokowi terhadap bangsa ini. Mari kita coba dengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Adi Prayitno dalam channel YouTube-nya Adi Prayitno Official, seorang pengamat politik yang sudah terkenal dan punya kapabilitas. Dan seterusnya itu kan menjadi amunisi bagaimana kemudian Jokowi dinilai juga ambisius untuk melanggengkan kekuasaan kekeluargaan politiknya. Dulu mungkin masih banyak kalangan aktivis, kelompok-kelompok kritis, dan civil society yang masih berada di belakang Jokowi ketika Jokowi secara perlahan menunjukkan gestur perlawanan politik kepada PDIP dan Megawati. Kenapa banyak yang support? Karena hanya Jokowi lah satu-satunya orang yang dinilai mampu mengamputasi dan mematahkan dominasi kekuatan politik PDIP.
Dulu orang masih berada di belakang Jokowi ketika Jokowi terus-menerus disebut sebagai petugas partai. Secara perlahan orang berharap, publik berharap Jokowi melawan PDIP dan melawan Megawati. Saat itu, tapi ketika Jokowi dinilai merestui Gibran maju sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto, disitulah kemudian kelompok-kelompok aktivis civil society, pro demokrasi, dan bahkan kalangan media yang sejak awal bersama dengan Jokowi sejak 2014 itu secara perlahan pindah haluan dan mereka menjadi orang yang paling terdepan memberikan kritik dan juga serangan-serangan tajam kepada Jokowi. Nah, yang kedua, siapa yang terus membuli dan mengkritik Jokowi adalah kelompok-kelompok kritis, aktivis, dan gerakan civil society yang tadi saya sebutkan. Dulu berada di barisan Jokowi, dan bahkan kelompok-kelompok kritis dan aktivis civil society ini sering jadi benteng Jokowi, sering jadi bempernya Jokowi ketika Jokowi itu diperlakukan sebagai petugas partai oleh PDIP. Tapi ketika Jokowi sekali lagi merestui Gibran sebagai wakil presiden, maju pilpres bersama dengan Prabowo Subianto, kelompok-kelompok kritis pro demokrasi ini secara perlahan menganggap Jokowi itu tidak lagi berpihak kepada demokrasi, tidak lagi senapas dengan kepentingan kelompok kritis dan kelompok pro demokrasi yang lain. Jadi wajar kalau kemudian per hari ini apa yang dilakukan oleh Jokowi itu salah, bukan hanya di mata PDIP, tapi juga salah di kalangan kelompok-kelompok kritis dan gerakan-gerakan civil society yang lain. Jokowi akan selalu diingat sebagai orang yang dinilai berkontribusi terkait dengan bagaimana carut-marutnya demokrasi di Indonesia. Bagaimana misalnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 terkait dengan misalnya soal politik kekeluargaan. Bagaimana misalnya Jokowi juga secara perlahan meninggalkan para kalangan kelompok aktivis dan pro demokrasi. Dulu kelompok demokratis dan aktivis ini kan paling terdepan bersama dengan Jokowi. Wajar kalau kemudian ketika awal kemunculannya Jokowi itu dianggap Jokowi adalah kita. Karena Jokowi itu bukan darah biru, bukan ningrat politik, hanya berasal dari warga negara biasa, kekuatannya adalah bersama rakyat, civil society, pro demokrasi, dan tentu saja itu di luar kekuasaan elit partai. Tapi sekali lagi, setelah Jokowi melakukan banyak hal yang dinilai misalnya berkontribusi terkait bagaimana demokrasi kita itu carut marut, putusan MK, termasuk misalnya soal dugaan-dugaan abuse of power dalam konteks pilkada, dalam konteks pilpres, itulah yang kemudian membuat Jokowi sampai hari ini seakan-akan apapun yang diperbuat oleh Jokowi itu salah dan itu dianggap tidak benar. Baik, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Adi Praitno dalam hal ini terkait dengan kenapa Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7 tersebut masih menjadi perbincangan hangat. Oleh karena itu, silakan teman-teman like, komen, dan subscribe, terutama komen di bawah ini, kasih pendapat kalian tentang Bapak Presiden Republik Indonesia. Oke, dari saya, terus dukung channel ini agar bisa lebih berkembang dan memberikan informasi menarik untuk kalian semua. Dari saya, salam sejahtera.